Shalom semuanya, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Salam berjumpa kembali bersama dengan Miss Ana di sini, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan subtema pembelajaran yang baru, yaitu alat komunikasi. Namun sebelum kita memulai belajarnya, sama-sama Miss mau ajak kalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, duduk yang sopan, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Oke semuanya, stand up please. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mars Genyu. Mars Genyu, 1, 2, 3. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leaders, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita akan sama-sama menghafalkan visi, misi, dan nilai-nilai Genyu. Dimulai dari visi Genyu. Visi Genyu menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genyu: gentleness, excellence, nature, unity. Wow, luar biasa kalian semua. Nah, silakan duduk kembali, kita akan mulai pembelajarannya. Oke semuanya. Nah, sama seperti penyampaian di awal tadi yang sudah disampaikan kepada kalian, di minggu ini kita akan belajar dengan subtema yang baru, yaitu alat komunikasi. Jadi bukan hanya minggu ini, tapi sampai minggu depan. Jadi selama 2 minggu ini kalian akan mempelajari tema alat komunikasi. Apa sih alat komunikasi itu, Miss? Jadi alat komunikasi adalah alat bantu atau sarana yang digunakan oleh kita manusia untuk mengirim pesan atau berita kepada orang lain. Nah, dengan adanya alat komunikasi ini dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi atau berita dari orang lain tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan orang tersebut. Contohnya, saat pandemi seperti sekarang ini, kalian harus belajar secara online menggunakan Zoom. Biasanya ada 2 alat komunikasi modern yang sering kalian gunakan untuk belajar online bersama mentor kelas kalian. Nah, kira-kira apa saja ya alat komunikasi modern tersebut? Yuk kita sama-sama simak. Percepatan zaman tidak dapat kita pungkiri. All things revolve and evolve in Nah, kalau alat komunikasi yang ini kalian tahu kan?
pasti ada di rumah kalian semua. Nah, kira-kira apa nama alat komunikasi modern ini? Lihat, 1, 2, 3. Iya, ini adalah televisi dan Miss yakin semua kalian di rumah pasti punya televisi. Nah, televisi adalah alat komunikasi modern pertama yang kita pelajari. Yap, dari televisi ini kalian bisa menemukan berbagai informasi yang menarik, entah itu berita, hiburan, musik, game, kartun, dan banyak lagi berbagai informasi yang bisa kalian dapatkan dari televisi ini. Nah, kalau yang satu ini adalah komputer. Jadi komputer adalah alat komunikasi modern kedua yang kita pelajari ya. Komputer ini biasanya bisa kalian temui paling banyak di kantor-kantor. Jadi selain untuk membantu pekerjaan dari orang tua kalian yang bekerja di kantor, melalui komputer ini pula kalian bisa mengakses berbagai informasi, apalagi jika terhubung dengan jaringan internet. Nah, selain komputer ada juga laptop. Nah, laptop ini adalah bentuk paling kecil atau paling simpel dan sederhana dari komputer untuk bisa dibawa kemana-mana oleh orang-orang yang bekerja. Nah, komputer dan juga laptop ini sama ya. Saat terhubung dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses, mendapatkan berbagai informasi, bisa menonton, bisa bermain game, bisa video call, dan lain sebagainya menggunakan komputer atau laptop kalian, asal terhubung dengan jaringan internet. Nah, ini dia contohnya ya, contoh orang-orang yang sedang menggunakan komputer. Biasanya anak-anak yang sekarang sedang Zoom juga pasti sudah sering melihat laptop atau komputer di rumah digunakan untuk belajar online. Nah, ini yang berikutnya ada telepon dan juga handphone. Jadi dua-dua ini sebenarnya namanya sama ya. Yang satu telepon rumah, yang satu telepon genggam atau telepon seluler. Yap, atau sering disebut handphone atau HP. Nah, keduanya punya fungsi yang sama, yaitu untuk mendapatkan informasi berupa panggilan suara. Nah, kita pergi yang pertama dulu ya. Ini adalah telepon rumah. Telepon rumah ini adalah alat komunikasi modern yang dimana untuk bisa mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi kepada orang lain harus melalui suara. Jadi kalian perlu berbicara untuk bisa memberikan informasi kepada orang yang ingin kalian sampaikan informasinya. Contohnya, kalau kalian sakit dan ingin menginformasikan kepada mentor kalian bahwa kalian sakit, kalian hanya tinggal menelpon dengan tentunya memiliki nomor telepon dari orang tersebut ya. Selain itu, ada handphone atau telepon seluler. Pasti ini semuanya sudah tahu ya, apalagi zaman sekarang semua anak pasti sudah pernah pegang yang namanya handphone. Nah, bagaimana nih dari handphone? Apa yang kalian dapatkan? Umi, saya bisa main game, saya bisa nonton video di YouTube. Iya, benar sekali. Nah, dari handphone ini kalian bisa belajar secara online, yaitu lewat Zoom. Kalian bisa nonton lewat YouTube. Kalian juga bisa melakukan video call dengan papa, mama kalian, atau keluarga kalian lainnya. Juga kalian bisa menelpon secara seluler kepada orang-orang yang ingin kalian sampaikan informasi. Wah, keren sekali ya. Nah, ini yang berikut. Ini adalah radio. Coba kira-kira siapa yang sudah pernah lihat radio? Iya. Biasanya informasi yang bisa kita dapat dari radio ini berupa apa ya? Iya, benar sekali, berupa suara. Jadi, jika di handphone, di televisi, di komputer, laptop, kita bisa melihat gambar. Di radio ini hampir seperti telepon rumah, yaitu informasi yang kita dapatkan berupa suara. Nah, di radio ini kalian bisa mendengar berbagai berita yang disiarkan. Kalian juga bisa mendengarkan musik menggunakan radio. Dan yang terakhir ada majalah dan koran. Nah, ini dia ya, alat komunikasi modern terakhir yang kita pelajari, yaitu
koran dan majalah. Biasanya yang paling sering menggunakannya adalah orang tua kalian, papa mama kalian. Kenapa? Karena koran dan majalah ini informasinya itu dibuat dalam bentuk tulisan. Sehingga untuk bisa mendapatkan informasi dari majalah dan koran, kalian tentunya harus bisa membaca. Makanya harus latihan kalau penasaran ingin mendapatkan informasi dari koran atau majalah. Wah, ada juga loh majalah untuk anak-anak. Kalian bisa tanyakan tuh pada papa dan mama kalian. Bisa dicoba untuk belajar dan membacanya. Nah, itu dia alat-alat komunikasi modern. Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada televisi, lalu ada komputer dan laptop, lalu ada telepon rumah dan telepon genggam atau handphone, serta ada radio dan majalah serta koran. Nah, itu adalah beberapa alat komunikasi modern yang kita pelajari sepanjang minggu ini. Ingat ya, walaupun banyak fungsi dari alat komunikasi tersebut, tapi kalian juga harus perlu mewaspadainya dan pandai untuk menggunakannya. Contohnya, jika kalian dipercayakan untuk menggunakan handphone, jangan banyak menggunakannya untuk nonton yang tidak jelas atau bermain game sampai berjam-jam. Itu akan dapat merusak mata kalian. Selain itu kita jadi malas, kita jadi anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran, cenderung menjadi anak yang suka membantah, apalagi sudah asik dengan handphone. Atau berlama-lama menonton televisi. Nah, ini juga adalah tindakan-tindakan menggunakan alat komunikasi yang kurang tepat. Boleh menonton, tapi ingat, yang perlu didahulukan adalah mengerjakan tugas, belajar, membantu orang tua. Nonton itu boleh, tapi harus diatur waktunya secukupnya saja, agar mata kita tetap sehat dan kita pun dapat mengerjakan hal-hal yang lain yang lebih penting dan berguna dibandingkan nonton. Nah, itu dia ya beberapa pembelajaran yang dapat kalian pelajari dari video pembelajaran ini. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajarannya, menyenangkan bukan? Miss berharap untuk kalian menonton video pembelajaran ini dari awal hingga akhir ya. Jangan di skip, ditonton dengan baik agar kalian dapat mengerti materi apa yang sedang kita pelajari. Oke anak-anak, sebelum Miss tutup, Miss ingatkan untuk jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh mentor kelas kalian. Dan tidak lupa selalu ingat untuk membantu orang tua kalian di rumah. Dan tidak lupa untuk melakukan IPK atau ibadah pemuridan keluarga bersama papa mama kalian di rumah. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Miss pamit undur diri, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.